berada di minggu yang kedua, untuk kedua kalinya untuk kami beribadah di tempat ini. Walaupun kami dibatasi dengan keadaan yang ada, dibatasi dengan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang terakhir, masa-masa yang sukar. Orang sangat harus tinggal di rumah, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu kekal dari kekal sampai kekal. Kuasa-Mu melawati kami lewat kami memuji Engkau, lebih dari itu lewat kami mendengar kebenaran firman-Mu sebentar. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus selalu hadir di tempat ini, supaya setiap pemberitaan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, bagi baik kami yang ada di tempat ini, baik maupun Tuhan umat-umat-Mu yang ada di rumah, sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan kekuatan baru, mujizat terjadi di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat kekasih hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan pada siang hari ini menjadi saluran berkat. Urapi dia secara khusus Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu tidak pergi dengan percuma, tapi firman-Mu mendatangkan kuasa Allah, boleh memulihkan kami Tuhan, sehingga kami boleh dirubah, dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya hari yang terakhir ini kami perlu diisi dengan kebenaran firman-Mu, dan urapan Roh Kudus selalu mengalir dalam hidup kami, karena hanya Roh Kudus dan firman-Mu yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Kami siap membuka hati, mau menerima kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian berkata, Allah itu baik. Saudara boleh bilang haleluya. Saya bersyukur karena kita boleh beribadah lagi di sini. Saudara-saudara, tahukah ketika kita sedang menghadapi kondisi yang berat, saya berpikir-pikir, tetapi kebenaran firman Tuhan memang sungguh luar biasa. Mari kita membaca Alkitab kita. Saya minggu lalu telah berkhotbah tentang Wahyu terakhir 22 ayat 6 sampai 21. Tetapi saya masih belum menguraikan ayat 18 dan 19, 20, 21. Mari kita bangkit berdiri, kita membaca ayat pasal 22 ayat 18, 19, 20, 21. Minggu lalu saya membaca Wahyu 22 ayat 6 sampai 21. Sekarang saya akan membaca ayat 18 sampai 21. Wahyu 22. Wahyu 22, waktu terakhir. Wahyu pasal terakhir.
ayat 18 sampai 21. Sudah dapat, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat ini dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil dari bagiannya dari buku kehidupan dan dari kota kudus. Silakan dulu. Saudara-saudara, terjemahan baru ada salah terjemahan dengan ayat 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari buku kehidupan dan dari kota kudus, dari hal-hal yang tertulis dalam kitab ini. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan menambah sesuatu, tapi jangan mengurangi sesuatu. Boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya, maaf saudara-saudara, saya tidak mau membanggakan diri. Itulah sebabnya aliran Pentakosta disebut Injil sepenuh. Kita mengungkapkan apa yang diajarkan oleh Alkitab, bukan yang lain-lain. Ingat baik-baik, bukan soal banyaknya, tapi soal pengajarannya. Sekali lagi, itulah sebabnya gereja kita disebut Injil sepenuh. Mari saudara-saudara, saya percaya kita semua memperhatikannya kelak. Mari kita melihat bahwa kalau kita menambahkan perkataan-perkataan Allah, menambahkan malapetaka yang terdapat dalam. Saudara-saudara, sebagai contoh kecil, kita menghadapi COVID-19, dunia kelabakan. Baru COVID-19. Tahukah saudara, kitab Wahyu, orang sudah belajar yang ikuti dari khotbah saya selama 3 bulan itu. Orang sudah belajar bagaimana malapetaka yang dicurahkan Tuhan bumi untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang masih ada di dunia, datang untuk kondisi yang memberatkan. Saya mendengar satu lagi dengan televisi. Satu lagi ada virus lagi yang sedang mulai beredar dari, saya nggak mau sebutkan dari mana, saudara-saudara, yang sama jahat, bahkan lebih jahat dari COVID-19. Saudara-saudara, saya berpikir, Tuhan, tolonglah kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak menolong kami. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, dalam kitab Wahyu diceritakan bagaimana kejahatan, bagaimana kuasa penyakit dan segala macam malapetaka yang terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi kita yang telah diselamatkan, telah diangkat Tuhan. Mari saudara-saudara, saya akan membaca saudara-saudara di dalam kitab Ulangan 4. Yang mengikuti khotbah saya di televisi, di HP, pasti tahu ini. Tetapi saya berpikir saya harus mengulanginya karena jemaat tidak mendengarkan semuanya. Ulangan 4 ayat 2. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu.
Saudara-saudara juga boleh membaca di dalam Ulangan pasal 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, jangan engkau menambahinya atau menguranginya. Kalau kita cuma membaca ayat-ayat ini, maka ya sudah. Tetapi saudara-saudara, mari kita membaca konteksnya. Apa arti konteks? Konteks itu artinya ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini. Itu konteks dekat. Saudara-saudara, mari saya membaca Ulangan 4 ayat 1 mulai. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan di tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Saudara-saudara boleh membaca Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, Bilangan pasal 25. Saudara-saudara, di mana orang Israel menyembah Baal, sebagian kecil orang Israel, tapi Tuhan menumpas mereka. Sedang kamu sekalian yang kepada Tuhan Allahmu masih hidup sampai pada hari ini, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah menjadi kebijaksanaanmu dan akal budi di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mau memasuki tanah Kanaan, jumlah mereka berapa? Siapa yang tahu? Ketika bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir mau memasuki tanah Kanaan, jumlah mereka berapa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Mari kita membaca Alkitab. Bilangan pasal 1. Bilangan pasal 1. Bilangan pasal 1. Saudara-saudara boleh baca semua. Mari saya baca. Ruben 46.500. Simon 59.300. Pasal 1 ini. Gad 45.650. Yehuda 74.600. Isakar 54.400. Zebulon 57.400. Efraim 50.500. Manasye 32.200. Benyamin 35.400 dan 62.700. Aser 41.500. Naftali 53.400. Jumlahnya 603.550. Mereka yang tahu berperang. Artinya mereka yang berumur 20 sampai 45 tahun. Ingat baik-baik saudara-saudara, yang 20 sampai 45 tahun sudah 603.000 lebih. Belum istri-istri mereka, belum anak-anak mereka, belum orang-orang tua yang lebih 45 tahun, belum orang Lewi. Mereka ada 3,5 juta. Saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, di tahun itu mereka sudah 3,5 juta. Mari kita membaca, saudara-saudara. Kita membaca Esra. Nanti saudara-saudara pulang di rumah pun jumlah apa yang kita bilang. Esra pasal 1, saudara-saudara, mungkin juga pasal 2. Esra pasal 2. Mereka yang pulang dari tanah pembuangan di Babel itu terjadi 900 tahun sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Seharusnya kalau mereka keluar dan mereka hidup dengan baik-baik,
900 tahun sesudah mereka dibuang, mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka dibuang ke Babel, kemudian mereka kembali ke rumah mereka, hidup baik-baik, orang paling ada 10 juta. Saudara percaya? Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik. Mari saudara-saudara, nanti saudara baca di rumah pasal 2 kitab Esra. Parus 2.172 orang, Sefaca 372 orang, Arah 775 orang, Paham M 2.812 orang, Eram 1.254, 1.945, Sakai, Bani, Bebai, Asyad, Adolim, Bikwai. Saudara-saudara, keluarga-keluarga itu ditulis dan saya menjumlahnya cuma 20.469 orang. Bayangkan. Ingat baik-baik saudara-saudara, sudah dari sekitar 3,5 juta, kemudian mereka masuk menjadi kerajaan yang besar di Palestina, kemudian mereka melawan Tuhan. Tahukah saudara-saudara penghukuman apa? 10 suku 10 suku dibuang, tersisa 2 suku lebih. Yang ini 2 suku lebih. Kemudian saudara-saudara, dari 2 suku ini, sisa ini. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Betul-betul saya saudara-saudara, saya sedih ketika membaca ini. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi Tuhan Allah kita benar. Mengapa? Mereka menyembah berhala, mereka mengikuti segala yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melakukan hal-hal. Cuma yang setia yang tertinggal. Ketika yang setia tertinggal itu mereka pulang, mereka juga melakukan hal yang sama di Palestina, sehingga Nehemia mengajar mereka. Luar biasa saudara-saudara. Tapi mari kita membaca dengan baik. Saudara-saudara, jadi saya memberi ayat itu saudara supaya saudara pulang ke rumah dan saudara pelajari bagaimana Tuhan itu setia dan tidak pernah melanggar firman. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Jadi saudara-saudara ingat baik-baik. Saya terus terang saja saudara-saudara, sebagai seorang manusia, saya berdoa Tuhan tolong keluarga saya. Dan saya bersyukur karena anak-anak saya 3 orang, saudara. Yang kedua sebenarnya semua menikah, tapi ada soalan sehingga tidak jadi. Yang ketiga menikah lebih dulu dan sudah punya anak 2. Jadi saya sudah punya cucu 2. Yang tua belum menikah, saya tidak tahu, saudara. Tetapi saya bersyukur karena saya punya cucu 2 laki-laki. Boleh bilang ya? Tidak datang si cucu yang tua karena di rumah dijaga oleh ayahnya dan ibunya. Saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara, itulah pengalaman hidup saya. Dan saya mau menceritakan kepada saudara-saudara. Saya tidak pernah cerita pada istri saya, tidak pernah. Apa yang saya mau sampaikan ini saya tidak pernah cerita pada saya. Saya simpan di hati dan saya ungkapkan kepada saudara-saudara sekarang ini. Dan saya percaya saudara-saudara, anugerah Tuhan sungguh besar dalam hidup saya. Boleh bilang haleluya? Saya pikir-pikir Tuhan kalau bukan kita. Dan saya percaya anugerah Tuhan besar. Mari saudara-saudara, mari kita membaca di dalam kitab Ulangan ini. Ulangan pasalnya yang jadi Ulangan pasal 4, mari saya membaca dulu. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini.
Tetapi waspada dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucu cicitmu semuanya itu. Boleh bilang haleluya? Tugas kita orang tua untuk mengajarkan kebenaran firman Allah kepada anak cucu cicit kita. Saudara-saudara, itulah tugas utama orang tua. Saya terus terang saja, saya tidak bisa berkata lain kepada saudara-saudara selain saudara boleh melihat keluarga saya. Saya mendidik anak-anak saya dengan baik, anak-anak cucu-cucu. Dan kemudian kalau saya Tuhan berkenan, saya boleh lihat cicit saya. Boleh bilang haleluya? Soal harta, soal kedua, bahkan ketiga. Yang paling penting adalah pengajaran. Pengajaran yang Tuhan suruh kita sudah perintahkan kita untuk ajarkan dengan baik kepada anak cucu kita. Buat apa orang tua hidup senang-senang, anak-anaknya tidak terruang, cucu-cucunya apalagi. Buat apa saudara-saudara? Berkat jasmani sementara. Berkat, sekali lagi, berkat jasmani sifatnya sementara. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan dan berkat sehingga kita boleh hidup dengan baik. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, berkat itu sementara. Dan berkat itu tidak, berkat jasmani itu tidak menentukan keselamatan kita. Bahkan bisa menghilangkan keselamatan kita kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Mari saya membaca Ulangan pasal 13, 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Saudara-saudara, itu sama dengan wahyu. Ingat baik-baik ayat 29, apabila Tuhan Allahmu telah menyiapkan di hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau menduduki daerahnya dan diam negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka digunakan di hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanyanya tentang Allah mereka, berkata bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah pada Allah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab sekali lagi itu jadi kekejian bagi Tuhan. Apa yang dibencinya itulah dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anak lelaki dan anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Ayat pasal 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda-tanda atau mujizat dilakukannya kepadamu, maka terjadi dan ia akan membujuk. Mari kita mengikuti Allah lain dan yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengar perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara baca sendiri. Terlalu panjang saya mencerita kepada saudara-saudara. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, saya perlu menceritakan kepada saudara-saudara. Tahukah saudara, bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Tetapi ketika mereka berdosa, Tuhan hukum mereka. Sesudah Tuhan Yesus mati, mereka tinggal berapa puluh ribu orang yang tersebar. Kemudian mereka berkembang. Abad pertengahan Tuhan hajar mereka. Tahun 42 sampai tahun 45, 3,5 juta yang mati di Eropa ketika Perang Dunia Kedua. Saudara-saudara, saya melihat foto-foto di televisi luar biasa sekali. Dan dengan demikian saudara-saudara, kalau Tuhan berkata demikian, pasti Dia menggenapi firman. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Tetapi mengapa kita masih tenang-tenang seperti ini? Tetapi saya percaya virus corona ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita ingat akan firman Allah. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita belajar dengan baik akan apa yang disampaikan oleh firman Allah, sehingga dengan demikian
Tuhanlah yang melindungi. Cuma Tuhan yang bisa melindungi kita. Haleluya. Cuma Tuhan yang bisa melepaskan kita dari bahaya penyakit itu. Terus terang saja saya cari-cari informasi bagaimana caranya melindungi diri. Tidak ada. Di Amerika sekarang sedang ada obat katanya. Sedang menunggu testing tapi sudah pasti obat itu. Dan obat itu mesti perlu testing, dan testing itu dipercepat, dan paling nyanda 1 tahun. Paling so cepat sekali 1 tahun. Saudara-saudara, itulah sebabnya dari saudara saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, kalau pemerintah mau tutup ekonomi, maka negara ambruk. Maka pemerintah mengambil resiko untuk membuka ekonomi supaya orang hidup, tetapi orang-orang berjatuhan. Yang tersisa mereka yang kuat. Saudara-saudara, itu baru satu. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, saudara akan mengerti betapa Tuhan memang murka terhadap dunia ini karena dosa manusia. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Tetapi kepada kita orang-orang yang percaya, saudara, kepada kita orang-orang yang setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pemata ada lihat di mana orang pergi. Tetapi orang pun harus diajar untuk jangan sembrono. Orang harus ajar sampai anak-anak untuk teliti dan tidak sembarangan, saudara. Tidak bergaul sembarangan, tidak ngomong sembarangan, tidak kalau di tempat umum mesti pakai masker dan lain-lain, harus, saudara. Saudara-saudara, dengan demikian kitalah yang disebut orang-orang yang berjaga dan berdoa. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Kita harus berjaga dan berdoa, bukan cuma berdoa. Kita harus berjaga dan berdoa, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Karena dengan demikian, kalau orang selalu pakai masker, orang juga selalu ingat berdoa. Tuhan lindungi saya. Ini masker ini tidak menjadi jaminan. Cuma perlindungan Tuhan yang menjadi jaminan bagi saya dan keluarga saya. Boleh bilang haleluya? Siapa yang lihat itu virus terbang? Siapa yang lihat? Nyanda ada yang lihat. Dan orang tidak tahu apakah dia semua masuk ke orang atau nyanda. Tapi kalau Tuhan melindungi kita, pasti Tuhan hindarkan kita dari bahaya itu. Saudara-saudara, saya tidak bisa berkata lain selain daripada mari kita setia kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Dan mari kita belajar berdoa. Kalau bangun pagi berdoa, Tuhan tolong kami. Kalau mau tidur, Tuhan tolong kami. Kalau mau makan, kalau mau ada sesuatu, Tuhan tolong kami. Kalau ada kesempatan, Tuhan tolong kami. Saudara, dengan demikian kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bahwa orang yang setia kepada Tuhan, saudara-saudara, saya ada membaca di sini, saudara-saudara, orang yang setia kepada Tuhan. Mari saya membaca. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Pasal 13, ulangan 13 tempat. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Harus kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi dan pemimpin harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu dijalani. Demikianlah harus kamu hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Apabila saudara laki-laki anak ibu atau anak
anak laki-laki atau anakmu perempuan atau istri dan sahabat karibmu memuji engkau, maka engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekeliling, baiklah yang dekat maupun yang jauh daripada dari ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah padanya, janganlah engkau mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang padanya, janganlah engkau menutupi kesalahannya, tapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena waktu itu hukum Taurat masih berlaku. Tapi sekarang Tuhan memberi kita kebebasan dan kita ada dalam masa hukum kasih setia dan anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ingat baik-baik saudara-saudara. Ingat baik-baik saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara, anugerah Tuhan yang besar itu menjadi bagian dalam hidup kita, saudara-saudara. Ingatlah, aku telah mengajarkan kamu peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki. Lakukanlah itu dengan setia. Ulangan pasal 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia. Tahukah saudara, kata setia itu adalah kata iman yang bekerja. Ingat baik-baik, orang setia artinya telah melakukan firman Allah dengan baik. Kalau tidak beriman, tidak mungkin melakukan firman Allah dengan baik. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saya perlu menyampaikan itu kepada kita semua, supaya Tuhan Allah menolong kita, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari bahaya ini selain daripada Tuhan sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya perlu menyampaikan itu kepada kita semua, supaya kita mendengar firman Allah dan melakukannya, dan dengan demikian Tuhan menolong kita. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Ingat baik-baik, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika mereka setia pada Tuhan, Tuhan berkati mereka luar biasa. Tetapi ketika mereka menentang Tuhan, hajar mereka. Saya cuma mau cari supaya orang tidak usah cari sejarah-sejarah yang lalu. Sejarah tahun 42 sampai tahun 45, di mana 3,5 juta manusia Yahudi mati di Eropa, dibunuh oleh Hitler. Orang ke Sulawesi Utara berapa? Lebih banyak dari penduduk Sulawesi Utara yang mati. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya perlu memberitahu kepada saudara-saudara, dan dengan demikian saudara-saudara, kita percaya firman Allah ini tidak pernah salah. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Dan Alkitab yang saya baca itu saudara-saudara, dalam kitab Wahyu menjelaskan penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang takut Tuhan, Tuhan telah angkat lebih dahulu dan telah disingkirkan dari dunia ini sehingga kita bebas. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saya percaya, saya mau buka ulang Alkitab terlalu panjang, 11:30 saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh